Ada seorang anak muda masih kelas 2 SMA, Muhi SMA 1 Muhammadiyah, yang masih suka pakai celana pendek waktu itu. Sebab aku seorang gelandangan. Nek kue adus, pas adus, tiba-tiba air itu di air itu ada cahaya masuk dari genteng mengenai air, dan kamu lihat itu indah. Ya sudah, itulah puisi. Halo Godar, aku memandang sel-sel gemetar, aku terbakar, aku memandang semangat dan nafsu yang berkibar. Saya tanya kepada senior-senior saya, siapa toh beliau itu? Yang rambutnya gondrong ya, pakai gelang di tangan di sini besar gitu ya. Oh, dia adalah orang yang namanya itu 3. Akrab dalam arti karya itu mulai 77 awal kalau tidak keliru, yaitu proses pembacaan puisi. Beliau membaca puisi diiringi oleh karawitan teater dinasti. Ya desa dulu masih ya, saya nganggap wah ini ada Koboi Jombang datang gitu, pakai kotak-kotak, pakai gelang, pakai sandal itu, terompah. Zaman dulu terompah sapi itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namanya MH, Ainun, dan Najib. Kemudian tahun 70 itu dia leadershipnya muncul dalam majalah dinding dan terpilih menjadi ketua OSIS. Anyhow, leadership dia sangat menonjol sampai kelas 3. Kalau ada masalah apa, dia tampil sebagai wakil kelas, leadershipnya muncul terus. Kemudian saya lihat waktu di Persada pun dia juga dianggap sebagai orang yang punya leadership, orang dari papan pitakonan lah istilahnya orang Jawa itu. Seseorang yang kepadanya kita belajar banyak dari perjalanan hidupnya. Sejak amat muda telah tekun mengasah diri. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1970. Berarti kalau hari ini sudah kira-kira 50 tahun yang lalu. Jadi di Malioboro ada sebuah komunitas anak-anak muda yang gelisah karena situasi zaman yang masih belum tertata dengan baik. Itu ajar nulis sastra. Menulis puisi, menulis esai, menjadi wartawan, mendirikan majalah remaja. Majalah dinding yang pertama itu kelas kami. Jadi Cak Anun memberi nama Aroma Vista. Nah, Aroma Vista, jadi bunga yang harum atau apa gitu. Di situ kita mulai berarti semua tulisan boleh, semua gambar boleh masuk. Tapi pada saat rapat redaksi ya itu penulisnya diberitahu iki nek tok ubah ngene lebih bagus gitu lah. Jadi kebapaannya itu nampak di situ. Memikirkan kemungkinan puisi untuk bisa dihadirkan dengan musik. Itu kelas 2 SMA tahun 70, jadi umur 17. Dia udah mikir unsur artistik musik harus bergabung dengan puisi. Nah, di teater dinasti itulah kemudian muncul suatu gagasan bagaimana Cak Nun membuat semacam pementasan puisi diiringi dengan musik saya, karena saya aktif di dalam musik di teater dinasti itu.
maka terjadilah musik puisi. Jadi inilah yang kemudian dibanding teaternya, pentas teaternya justru lebih banyak diundang itu format musik puisi Karawitan Dinasti. Banyak yang dicari, digagas, dan dihasilkannya. Sampai-sampai pernah mendapat sematan sebagai remaja paling kreatif di Yogyakarta. Jadi untuk pertama kali di tahun 70, anak SMA yang masih kelas 3 SMA itu ngomongnya dipertemukan dengan dengan dosen UGM Prof yang sekarang alhamdulillah masih sehat, Profesor Rahmat Djoko Pradopo. Nah, itulah yang kira-kira jadi landasan gerakan pikiran berkaryanya Cak Nun sampai hari ini. Saya kenal umur 20, dia 21. Beliau kan sudah 46 tahun. 46 tahun banyak hal-hal memori yang baik yang mengesankan tapi lupa, atau mengesankan sedikit tapi ingat karena momennya menarik. Seseorang yang terus mengolah diri, mencari jalan, hingga pun harus menggelandang di trotoar Malioboro, menyelami sastra, kehidupan, dan pemikiran-pemikiran. Itu kelas 2, Cak Nun mulai berubah, mulai suka ke Malioboro, ke pelopor Jogja ya. Di sana ada koran pelopor Jogja, tepat di depan Hotel Garuda itu. Di sana tinggal Umbu, Mas Umbu. Nah, Mas Umbu, Cak Nun kirim puisi, ceritanya kirim puisi oleh Mas Umbu, dinilai untuk anak SMA kelas 2 kok bagus banget. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1970. Berarti kalau hari ini sudah kira-kira 50 tahun yang lalu. Jadi di Malioboro ada sebuah komunitas anak-anak muda yang gelisah karena situasi zaman yang masih belum tertata dengan baik. Itu ajar nulis sastra. Puisi, esai, musik puisi, naskah, dan pementasan teater telah mengalir banyak dari kedua tangannya. Perjalanannya tak hanya di Yogyakarta saja. Langkah kakinya telah membawanya hingga ke Mandar, Sulawesi Barat. Mandar pertama kali pada tahun 80-an lah, di mana saat itu kami masih sangat muda, masih belum remaja saat itu, dan kedatangannya membuat kami mendapatkan banyak hal. Kita dipertemukan dengan sosok seorang Cak Nun yang bagi banyak orang beliau itu sebagai guru ya. Kalau saya lebih tepat mungkin dia contoh seorang guru ya, seorang yang berguru dan berguru langsung ke Allah. Anak-anak saya yang masih kecil-kecil ditinggalkan oleh ibunya, dan alhamdulillah ya sekarang sudah punya anak dan punya rumah tangga, dan anak-anak saya itu ya yang kasih nama adalah Cak Nun. Pernyataan Bun Ali Sabana sebelum almarhum, dia mengatakan bahwa Mbah Nun itu orang besar ke depan, jadi Anda perlu perhatikan dan jaga baik-baik.
dan kemana-mana untuk turut melayani pelbagai kebutuhan kreatif kelompok-kelompok masyarakat. Betapa sangat menenangkan. Saya kenal sejak tahun 7980. Kontaknya sudah hampir 40 tahun. Dan segala macam peristiwa, segala macam tekanan-tekanan waktu baru sampai dengan sekarang. Dan yang saya lihat dari beliau adalah istiqomah yang luar biasa. Istiqomah untuk membela apa yang dia yakin benar. Di majalah Kuntum atau apa, jadi saya masih SMP membaca itu. Itu yang pertama saya mengenal terus menyenangi Cak Nun. Sejak awal ki ya ngundangi karo Cak Nun ya Cak Nun. Kira-kira ya tahun 80-an lah. Kalau saya ingat-ingat itu ya yang peristiwa persisnya itu ketika ono demo perdamaian nang Boulevard Bulak Sumur itu. Dan secara intelektual, secara politik, sosioekonomik, saya juga ketemu sesuatu yang cocok. Dan itu jadi alasannya untuk saya dengan sengaja cari kemungkinan, peluang, kesempatan untuk ketemu langsung sama Cak Nun. Dan itu baru jadi saatnya Cak Nun mau merayakan atau teman-teman mau merayakan ulang tahunnya Cak Nun sendiri di 27 Mei 1998, 22 tahun yang lalu. Seiring dengan itu, MH Ainun Najib telah menelusup masuk ke dalam isu-isu dan tema-tema yang lebih luas dari politik, kebudayaan, keagamaan, dan kemanusiaan. 98 beliau hadir ke istana saat detik-detik Pak Harto mau lengser waktu itu. Ketika beliau waktu itu pada zamannya Pak Harto sampai sekarang zamannya Jokowi pun, Cak Nun selalu spiritnya, semangatnya itu berpihak pada sesuatu, pada rakyat kecil, pada kaum. Ya seperti hanya yang sekarang dilakukan dalam ayah-ayah kami ketika kami keliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, bahkan sampai ke luar negeri. Dan penting buat saya Cak Nun tadi adalah keistiqomahan beliau. Bagaimana beliau tetap tegar dalam kondisi apapun. Inilah yang menjadi panutan barangkali buat generasi setelah Cak Nun tadi. Saya nggak merencanakan pertemuan dengan Cak Nun itu sama sekali, walaupun di waktu muda saya itu masih di pesantren, saya suka membaca kalau ada majalah-majalah di mana ada tulisan MH itu. Tetapi pertemuan saya dengan beliau itu di Mesir, dan itu betul-betul menjadi sebuah pertemuan yang beneran, tapi bukan hanya sekedar pertemuan fisik, tapi dia pertemuan lahir batin. Biasanya pemikir muda tidak terlalu dihargai oleh orang-orang yang lebih tua, karena dianggap masih junior, masih macam-macam. Dan kehadiran Cak Nun di tahun 70-an akhir sampai 80-an itu sudah sangat dihargai oleh banyak orang tua. Dan dibaca tulisan-tulisannya dan menjadi bahan diskusi orang-orang tua. Matur nuwun ya Gusti Allah, hidupku bisa bersyukur, alhamdulillah salah satu saudara saya atau teman saya atau partner memang atau melihat dia kok saya selalu bersinggungan dengan Seiring itu pula persambungannya dengan banyak orang, sahabat, segmen, dan lingkaran-lingkaran makin menguat dan ada di mana-mana. Cak Nun selalu memberikan pandangan-pandangan yang kadang tidak terpikir oleh kita, tapi ternyata
itu sangat bermanfaat bagi pribadi dan bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Cak Nun punya pandangan selalu ke depan, mendahului yang dari apa yang kita pikirkan. Cak Nun sangat kejes dalam berpikir. Cak Nun ke diundang wong sing kumpul wong akeh banget, ora dibayar, do teko. Nah saya melihat wah iki potensial iki. Nek di apa namanya, kalau itu diproses betul gitu ya, maka waktu itu aku melu nang Didi. Bagaimana Mbah Nun tuh bisa menguraikan gagasan-gagasan Ibnu Arabi yang saya tahu, misalnya tentang martabat 5 gitu, atau istilahnya itu 5 level tajalli Tuhan gitu, yang sampai malam itu pengetahuan saya yang bersifat akademik itu ya kayak cuman hafal-hafal lah teorinya atau gagasannya, tapi dengan ngobrol dengan Mbah Nun itu kok malah saya lebih paham gitu loh. Perjumpaan-perjumpaan itu tak hanya pada persoalan nasional dan kemasyarakatan, tetapi juga persentuhan pribadi. Posisi saya sebagai anak di mata Cak Nun itu ya dia kita bisa dimarahi, dan kita bisa dan kita ditegur. Kalau posisi sebagai guru ya saya harus patuh sama beliau. Kalau beliau mengatakan Anda loncat ke api, ya saya loncat ke api dengan ikhlas. Cak Nun itu penting buat sebagian besar umat manusia, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba menanyakan kepada beliau, berarti antum sudah tamat, sudah khatam nih Futuhat Makkiyah gitu. Itu karya Ibnu Arabi yang paling monumental. Terus beliau balik bertanya, Futuhat Makkiyah itu apa ya gitu. Lah berarti kan beliau nggak membaca buku, tapi kok bisa menguraikan gagasan itu sebegitu rupa. Nah dari sana itu sampai sekarang itu yang paling berkesan kepada saya itu adalah pertemuan malam itu di Kairo, di restoran di pinggir Sungai Nil tuh sampai larut malam. Dia tetap leadership, ngomong konco. Itu yang baru saya sadari belakangan, karena saya termasuk anak yang angel teater ya. Saya termasuk anak yang angel teater. Walaupun kalau di kelas ya juara kelas biasa, nilainya bagus, dialem, wacane Quran apik, ilmune agama apik, dimuhi ukurannya kan itu. Tapi saya sendiri kan sebenarnya menyadari bahwa saya itu orang yang suka diatur. Sehingga Ainun itu selalu ngalah dengan saya. Kehidupan wong desa, tur wong ora sekolah itu ya saya kira yang tidak berubah. Kan wong desa terus nang kutha ngono kan terus ana sing ilang, ana sing berubah. Wong nek wis sekolah terus berubah. Nah iki ora sama sekali. Betapapun Cak Nun juga pernah ke Eropa, ke Belanda cukup lama, itu ya tidak mengubah pandangan hidupnya. Itu yang saya tangkap gitu ya. Dan saya kira itu yang mempererat saya dengan Cak Nun. Kehebatan yang saya kenal dari Cak Nun, yang dia katakan bolak-balik, saya akan takut kalau Allah marah pada saya, kalau Allah tidak ridho pada saya. Itu sebenarnya teladan kita semua. Pernah saya alami, saya sendiri waktu di Makassar, waktu saya di Buru Garnisium, saya sempat menyebut nama Mbak Nun, dan betul-betul saya tersiksa lari. Setelah saya sebut nama Mbah Nun sekaligus guru saya, kakak, pokoknya tidak ada antara lagi kalau Mbah Nun buat saya. Itu bisa saya diselamatkan
barangkali lewat dia doanya kepada Tuhan sehingga saya bisa selamat. Dan kalau satu SMS kami yang nggak kebalas misalnya, saya nggak membalas atau beliau nggak membalas, itu kita selalu menanyakan apa kepada Mbak Via atau kepada Mbak Fatin, kenapa SMS kami nggak terbalas, jangan-jangan ada yang salah gitu, begitu romantisnya. Gitu. Itu karena semacam kayak Mi'raj Nabi itu sampai ke Sidratul Muntaha gitu. Persentuhan pribadi itu sendiri bukan persentuhan biasa, melainkan persentuhan yang kerap membuat orang tertransformasi, terbuka wawasannya, terinspirasi untuk melakukan hal-hal baru. Persentuhan itu membuat orang seperti mendapatkan visi baru yang menerangi mereka di bidangnya masing-masing. Seperti yang disampaikan Cak Nun, bahwa kita dilahirkan itu ya untuk beribadah. Ya saya jadikan sepak bola itu lahan saya beribadah gitu. Dan setelah itu membuat saya berubah cara pandang saya terhadap profesi sepak bola saya. Bahwa sepak bola itu tidak hanya unsur kepelatihannya yang saya dapat, tapi jauh lebih besar dan mungkin belum dimaknai oleh pelatih-pelatih lain. Kembelingan, keliaran, tapi sebenarnya bukan liar sak geleme dhewe, artinya kembelingan itu merdeka dalam berpikir gitu loh. Baik itu misalnya kan kiai ya, kiai belingin dari aras agama, aras sastra, sehingga itu melahirkan karya-karya atau analisa anyar gitu. Dan itu yang saya sukai. Karya-karya Cak Nun dan kehadiran Cak Nun bisa memberi sesuatu, memberi kemungkinan untuk transformasi dari satu keadaan ke keadaan lain. Bagi saya Cak Nun adalah pintu gerbang saya menuju marifat dan dunia sufistik. Dan Cak Nun bisa mengajarkan itu dengan cara yang sederhana, mudah diterima. Kalau Cak Nun itu disuguhi minuman, air minum, itu saya duluan minum itu beberapa kali itu. Karena ya kita tidak tahu. Jadi saya duluan minum beberapa kali, dan beberapa tempat itu kalau disuguhi Cak Nun kopi atau minuman biasa, harapku saya duluan minum itu. Karena kalau ada apa-apa ya lebih baik saya duluan mati daripada dia. Cak Nun juga bisa seperti pancuran. Pancuran ada di posisinya di kontur tanah, tebing atau jurang atau langgeng, dia bisa pancuran itu bisa jadi pukulan, kalau pukul hati di sini seperti banyak, atau sekedar menjadi tulang, menjadi rawa-rawa untuk tubuhnya lotus, untuk tubuhnya perikanan, untuk sekedar membersihkan diri untuk meraup pajak, tapi sekaligus itu tempat untuk meditasi. Beliau mensupport saya ke Myanmar karena saat itu memang ada peluang untuk kita lolos ke Piala Dunia zamannya Evan Dimas. Kita sangat diuntungkan dengan adanya Mbah Nun dengan Ma'iyah ini kan. Dan karena itu adalah karunia yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saya dengan Mbah Nun itu cerita yang tidak pernah selesai, karena setiap saat, setiap kami bertemu, walaupun pertemuannya itu kadang dengan fisik, pertemuannya kadang dengan spiritual gitu. Dalam setiap pertemuan itu ada aja gagasan yang berkembang gitu. Zaman Orde Baru sampai dengan jatuhnya Soeharto, CN menjadi salah satu lokomotif yang menjadi kanal untuk
meluapkan kekecewaan masyarakat, dan CN sangat berperan di situ. Setelah itu mulai ada kontra, pro kontra di masyarakat tentang peran CN, karena masyarakat terpecah ketika sebelumnya ada musuh bersama. Setelah itu, setelah Soeharto jatuh, masing-masing kekuatan membangun dirinya, kerajaannya masing-masing, dan karena posisi CN masih independen, maka dia secara potensial dimusuhi oleh banyak orang yang dianggap tidak sepaham dengan mereka. Dan itu terjadi, dan sering dibully, diisukan macam-macam, termasuk diisukan dibayar Soeharto, macam-macam, sudah terlalu banyak isu, dan itu hanya berkait karena CN berusaha berada di tempat independen, tidak berafiliasi pada kekuatan-kekuatan yang ada. Dan sekarang di dalam situasi politik yang terakhir, tetap posisi itu tetap. Tapi jangan lupa, wali-wali besar, nabi-nabi besar, ulul azmi, itu orang yang jadi kontroversi, jadi tolak masyarakat, sebagian masyarakatnya secara keras. Tidak mungkin diterima oleh semua orang dengan bergembira. Pasti ada musuh-musuh yang selalu mengancam. Ketika anak saya nomor 2, Nur Muhammad Tahir, saya panggil Muhammad dengan MH, maka anak saya selalu panggil dengan MH, supaya saya tidak lupa bagaimana Cak Nun dalam menentukan hidup, sebagaimana Rasulullah mengatakan khairun nas ma'anfa'hum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada sesama manusia. Tahun sudah MH Ainun Najib hadir di dunia. Rabu Legi 27 Mei 1953 adalah hari lahirnya. Desa Menturo, Sumopito, Jombang, Jawa Timur adalah kampung tempat ia lahir. Tapi sejatinya tak terhitung yang telah dihasilkannya, tak terhitung yang telah disentuhnya. Ketika Mbah Nun sekarang ini sudah 67 tahun ya itu ya. Maka saya sudah tidak mengatakan Id Milad Said kepada Mbah Nun. Tapi mabruk kepada seluruh jamaah Ma'iyah dan kepada seluruh pencinta beliau. Kenapa? Karena yang diuntungkan itu adalah kita-kita ini. Dengan adanya Mbah Nun dan Ma'iyah itu. Saya sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun ke-67. Anda 2 hari lebih tua dari saya, dan saya selalu ingat persahabatan yang telah terbina sekian puluh tahun di antara kita. Mudah-mudahan dikekalkan oleh Allah dan kita bisa reuni lagi di Jannatun Na'im. Semoga barokah Allah, perlindungan Allah dan penjagaan Allah serta ilham dari Allah selalu mengalir kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terus berjuang, berdakwah lillahi ta'ala. Sugeng ambal waso kagem Cak Nun, sehat walafiat. Saya berdoa panjenengan sehat, seger, bagas waras, cakep, dan mudah-mudahan kita berdoa Cak Nun dikasih panjang umur dan terus bisa bermanfaat buat sesama. Selamat ulang tahun Mas Mbak Markenun, kalau saya biasa Dek Nun. Semoga sukses dan panjang umur. Ya Cak Nun, selamat milad yang ke-67. Semoga makin disayang istri dan anak-anak, makin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makin dikasihi jamaah Ma'iyah di seluruh Indonesia. Sana helbah Maulana
Gimana Ahmad Ainun Najib? Cak Nun sugeng ambal warso, panjang umur, mugi tansah pinaringan sehat walafiat, bagas waras, iso ngancani, iso bebarengan karo kanca-kanca meneh. Semoga beliau Mbah itu dipanjangkan umurnya oleh Allah. Susu anakku ya 27 Mei. Entah mistek-mistek itu, dia 67, anakku 33. 67 tambah 33, 100 tahun. Wah, aku tak mistek-mistek ya. Cocok kabeh, so harus dicocok-cocokin. Pada Cak Nun dalam ulang tahun 27 Mei, donga dinomu wae, Cak. I wish you a very happy birthday, and I look forward to the time that we can meet again. Thank you, and very happy birthday. Semoga kami tetap mendapat ayomannya, semoga Mbah Nun tetap sehat, semoga Mbah Nun tetap mengalir rezekinya dari mana-mana. Cak, selamat ulang tahun ke 67. Beli selalu. Ya, mudah-mudahan Mbah Nun bisa mendoakan semua anak mandar, baik di keluarga, baik di mata mainnya. Ya selamat ulang tahun, podo-podo menikmati lockdown di rumah kita. Selamat ulang tahun Mbah Nun, semoga sehat dan panjang umur selalu. Semoga Cak Nun sehat selalu, dipanjangkan umurnya dalam takwa, sehat, dan makin banyak manfaatnya bagi orang lain. Tak terhitung tempat yang telah didatanginya, tak terhitung berapa yang telah dibesut dan digerakkannya. Banyak stasiun yang telah disinggahinya. PSK Malioboro, Teater Dinasti, Kiai Kanjeng, dan Maiyah adalah stasiun-stasiun yang telah dilewati. Tapak kakinya terus berjalan ke depan, dan kedua tangannya tak pernah lepas dari gondelan jubahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lelaki yang telah mengilhami bagaimana bertarekat di lorong-lorong gelap kehidupan. Selamat ulang tahun, happy birthday, sugeng ambal warso, sanahilwah Mbah Nun. Barakallahu fi umrik. Cak Nun kae iki koncoku sing wis dadi sedulur.